Oh, Islam. Oke, seberapa penting agama buat lo 1 sampai 10? Kalau boleh jujur sebenarnya gue nggak percaya agama sih. Oh, lo nggak percaya agama? Gua agnostik. Oh, berarti Islam KTP ya? Islam Protestan. Ya, sorry. Eksplisit. Seberapa penting agama buat lo dari 1 sampai 10? 9,5. I think Muslim. Seberapa penting agama Muslim buat lo dari 1 sampai 10? 0,1. Agama kamu jelas ya? Oke. Seberapa penting agama lo dari 1 sampai 10? 1. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membahas tentang mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat sahabat salah satu sosial eksperimen yang dilakukan oleh salah satu kanal YouTube yang membuat tema seberapa penting agama bagi lo atau seberapa penting agama bagimu. Dan ini ditanyakan kepada generasi milenial. Jadi konten kita pada kesempatan kali ini kita akan melihat seberapa penting kedudukan agama bagi generasi milenial untuk saat ini sahabat. Dan ini sangat penting untuk kita saksikan. Kita akan melihat tanggapan mereka seberapa penting sih agama bagi generasi milenial saat ini sahabat. Dan ini sangat menarik untuk kita simak karena berbagai macam agama ya diambil sampel sahabat, tidak hanya agama Islam, tapi yang menjadi fokus kita yang akan kita komentari mengenai agama Islam bagi sampel yang beragama Islam sahabat. Karena menurut saya ada kekeliruan dari ya pemahaman mereka tentang agama, maka kita turut bantu untuk memberikan pemahaman yang memang sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan tuntunan. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat cuplikan videonya. Kemudian kita akan komentari lebih jauh dan intinya di sini kita akan mengambil ibrah untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing sahabat. Ini sangat penting untuk kita juga sahabat, bukan untuk mereka saja. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Katolik. Seberapa penting agama lo buat lo dari 1 sampai 10? 10. Saya Kristen Protestan. Seberapa penting agama buat lo dari 1 sampai 10? 9. Islam. Mantap, alhamdulillah. Seberapa penting agama buat lo dari 1 sampai 10? 7. Agama gue Islam. Nah, seberapa penting agama Islam buat lo dari 1 sampai 10? Mungkin 7. Ateis. Ateis. Seberapa penting agama buat lo berarti? Nggak penting sama sekali. Kristen Protestan. Kalau buat lu sendiri, seberapa penting agama buat lu dari skala 1 sampai 10? 10 sih. Sangat penting. Agama gue sejauh ini Kristen. Oke, sejauh ini. Sejauh ini. Nah, seberapa penting agama Kristen buat lo dari 1 sampai 10? Kalau sampai 10 mungkin 9. Oh, Islam. Oke, seberapa penting agama buat lo 1 sampai 10? Kalau boleh jujur sebenarnya gue nggak percaya agama sih. Oh, lo nggak percaya agama? Gua agnostik. Oh, berarti Islam KTP ya? Islam Protestan. Ya, sorry. Eksplisit. Seberapa penting agama buat lo dari 1 sampai 10? 9,5. Christian. Seberapa penting agama buat lo dari 1 sampai 10? 10. I think Muslim. Seberapa penting agama Muslim buat lo dari 1 sampai 10? 0,1. Agama kamu jelas ya? Oke. Seberapa penting agama lo dari 1 sampai 10? 1. 10. 1 atau 10, Bun? 10. Agama gua Muslim ya kalau KTP ya.
Oke, Muslim KTP. Seberapa penting agama buat lo? Scale dari nomor 1 sampai 10. 7 lah. Kristen. Sip. Seberapa penting agama lo dari 1 sampai 10? 10. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ya konten sosial eksperimen yang ditanyakan kepada beberapa agama dari beberapa sampel di sini sahabat. Yang menjadi fokus kita sahabat dari sampel yang beragama Islam ketika ditanyakan seberapa penting agama bagimu dari 1 sampai 10. Artinya kalau misalkan 1 berarti tidak penting sama sekali. Kalau misalkan 10 artinya sangat penting. Yang menjadi saya agak gregetan, yang menjadi saya agak aneh sahabat, kenapa ada orang Islam yang tidak penting sama sekali dia menjawab sahabat. Ada cowok, ada mas-mas yang tadi sahabat mengatakan bahwasanya dia sebenarnya tidak percaya dengan agama. Dia Islam KTP sahabat, na'udzubillah. Semoga Allah melindungi iman kita sahabat. Nah kemudian ada juga yang jawab Islam, dia orang Muslim, tapi seberapa penting agama bagi dia? Ya cuma 0,1, na'udzubillah sahabat. Artinya tidak penting sama sekali kedudukan agama dalam kehidupan mereka sahabat. Yang melatar belakangi mereka berpikir demikian apa sih sebenarnya sahabat? Dan saya yakin sahabat, orang-orang yang menjawab agama ini tidak penting, itu merupakan orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Orang-orang yang mungkin pada saat dia masih kecil atau pada saat dia masih sekolah, mereka tidak diajarkan agama dengan sebenar-benarnya, tidak difokuskan untuk mengaji, untuk diajarkan dengan serius tentang agama. Padahal sahabat, agama merupakan norma atau agama itu merupakan syariat, aturan untuk mengatur kehidupan manusia. Sejauh ini saya hidup sahabat, tidak ada aturan yang sangat adil, yang sangat fair, yang sangat baik, yang sangat the best lah pokoknya selain daripada aturan agama atau syariat agama sahabat. Coba sahabat perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan atau syariat sesuai dengan kemampuan kita, atau dengan kata lain, Allah membuat aturan pro terhadap hamba, artinya sangat berpihak kepada hamba. Contoh misalkan, ketika kita sakit, kita tidak sanggup melaksanakan sholat sambil berdiri, maka Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat sambil duduk. Oh duduk nggak sanggup, sambil berbaring. Oh berbaring juga nggak sanggup, sambil berkedip mata sahabat. Ini kan suatu aturan yang sangat pro terhadap hamba, yang sangat berpihak kepada hamba. Nah, ini sampai di sini sudah paham ya. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Allah membuat aturan pro terhadap hambanya, pro terhadap makhluknya sahabat, yang tidak ada akal, tidak berkewajiban menjalankan syariat seperti hewan dan orang gila dan sebagainya sahabat. Kalau kita berbicara panjang lebar, tentunya ini menjadi konten yang sangat panjang. Nah, kemudian yang akan kita kaji dari sosial eksperimen ini sahabat, setiap manusia itu memiliki masalah, stres, dan sebagainya sahabat. Orang yang tidak percaya kepada agama, orang yang menganggap agama itu tidak penting, ketika mereka memiliki masalah yang sangat besar, yang tidak mungkin kalau misalkan kita rasa dipecahkan oleh ya manusia itu sendiri sahabat, maka mereka mengadunya kepada siapa? Kalau misalkan mereka tidak beragama, tidak menganggap agama itu penting. Ini kan aneh ini sahabat, mereka mengadunya kepada siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Hanya dengan beragamalah kita bisa tenang dan bahagia sahabat. Kita tenang dengan beragama yang baik dan benar. Dan itu memang sangat jelas Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 sahabat. Baik, ini akan saya tampilkan karena ini sangat penting untuk kita ketahui bersama sahabat. Baik sahabat, bisa perhatikan di layar. Ini Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Baik sahabat, ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan nabi, ini bukan perkataan rasul, ini bukan perkataan ilmuwan, tapi ini perkataan Tuhan semesta alam. Hanya, artinya cuma satu sahabat, cuma satu jalan keluar yang membuat hati kita menjadi tentram. Apa itu? Yaitu dengan mengingat Allah. Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah? Saya lama berpikir di sini sahabat, hingga saya mendapat kesimpulan, dan alhamdulillah saya berpikir ini hidayah dari Allah setelah saya membaca tafsir-tafsir dari para ulama sahabat. Baik, makna mengingat Allah bukan hanya kita berzikir di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita ucapkan itu kalimah zikir. Itu bukan zikir yang sebenarnya. Yang zikir sebenarnya adalah kita merenungi bahwasanya Allah mengawasi kita, jadi kita tidak melakukan kejahatan. Allah mengawasi kita,
kita tidak menjadi mencuri, Allah mengawasi kita, kita tidak pacaran. Itu namanya mengingat Allah. Atau lebih tepatnya begini sahabat, ketika kita memegang suatu jabatan yang sangat penting, katakanlah kita hakim untuk memberi keputusan. Ada orang yang ingin menyogok kita untuk memuluskan perkara mereka. Tapi karena kita ingat Allah bahwasanya itu curang dan itu dosa, maka kita tidak jadi melakukannya. Andai kata kita mengambil korup tersebut, kita mengambil suap tersebut, maka kemungkinan besar kita akan diusut oleh kepolisian negara, kemudian kita akan dipidanakan, dipenjarakan. Apakah ketika kita dipenjara kita menjadi tenang? Tidak tenang sahabat. Inilah yang dinamakan dengan maksud dari ayat ini, hanya dengan mengingat Allah kita menjadi tenang karena kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang memang tercela, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Contoh lain sahabat, kita ingat Allah bahwasanya Allah mengharamkan segala bentuk narkoba, baik itu khamar dan sebagainya sahabat. Kita ingat Allah, kita tidak jadi makan. Andai kata kita konsumsi narkoba, kita telan narkoba itu sahabat, apakah kita menjadi tenang? Inilah yang dimaksud dengan hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Artinya dalam kehidupan kita, kita menjauhi semua larangan. Itu maksud dari mengingat Allah. Bukan berarti mengingat Allah hanya dalam masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu merupakan orang yang sedang melafadzkan kalimat zikir. Belum tentu orang yang berzikir itu la ilaha illallah mengingat Allah. Tapi kadang la ilaha illallah, utang ini gimana bos? La ilaha illallah, ini gimana selingkuhan kemarin bos? La ilaha illallah, ini gimana korupsi kemarin? Jadi orang yang tidak mengingat Allah itu apapun bentuknya, apapun ibadahnya, dia tetap tidak akan mengingat Allah sahabat. Inilah maksud tafsir dari hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ini sangat clear sahabat. Mungkin saya tidak bisa memperpanjang penjelasan karena keterbatasan durasi. Sayang kuota sahabat. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba